Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Tak lupa kita curahkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan mengenai materi hak asasi manusia. Kelompok ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Silvani Widyasari dengan NPM 217006101. Kemudian ada Septiana Helta Rukiman dengan NPM 217006503. Kemudian yang terakhir ada Saudara Andriana Herlambang dengan NPM 217006511. Untuk materinya ada mengenai pengertian dari HAM, kemudian ada ciri-ciri, kemudian ada macam-macam dari HAM, kemudian ada sejarah, dan terakhir ada pengembangan HAM di Indonesia. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudara Septiana, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Silvani Widyasari selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak kebebasan hidup yang didapat semua orang sebagai manusia tanpa memandang perbedaan kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Bisa di next. Selanjutnya ada pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada dari John Locke dan Kuncoro Purbo Pranoto, yang isinya hak asasi adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat setiap manusia, sebab hak asasi bersifat suci. Lalu yang kedua ada dari David Bentham dan Kevin Boyle, yaitu isinya hak asasi adalah kebebasan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir ada dari Maryam Budiarjo yang berisi hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir ke dalam kehidupan masyarakat. Bisa di next. Selanjutnya ada ciri-ciri HAM. Sebenarnya ciri-ciri HAM itu ada 4 ya. Yang pertama itu bersifat hakiki, yaitu hak asasi yang sudah ada dimiliki manusia sejak lahir. Lalu yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal, yang mana hak tersebut dimiliki setiap manusia di seluruh dunia. Yang ketiga, bersifat tidak dapat dicabut, yang berarti hak asasi manusia tidak dapat dibagikan kepada orang lain ataupun dirampas. Lalu yang keempat, hak asasi manusia itu tidak dapat dibagi, yang berarti hak asasi manusia itu setiap manusia harus memiliki haknya yang sama. Bisa di next. Nah, yang terakhir ada macam-macam HAM. Yang pertama di bidang pribadi, artinya setiap individu memiliki hak yang sama. Lalu yang kedua, di bidang politik, artinya setiap orang berhak untuk ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik. Lalu yang ketiga, di bidang hukum, artinya setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Yang keempat,
Bidang ekonomi artinya semua orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya sebuah gangguan. Dan yang terakhir ada bidang sosial budaya, artinya setiap individu berhak untuk menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman, serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Septiana yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi mengenai sejarah HAM yang akan dipaparkan oleh saya. Perjuangan mengenai penegakan HAM sudah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu untuk menghapuskan sistem perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Perkembangan HAM di dunia, diantaranya yang pertama ada Perjanjian Magna Carta pada tahun 1215. Pada abad ke-12 di Inggris, ada John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Karena perbuatan Raja John Lackland, terjadilah pemberontakan dari para bangsawan. Solusi dalam konflik tersebut dikenal dengan Magna Carta yang berisi menghilangkan hak kekuasaan absolutisme raja. Kemudian yang kedua ada Petition of Right pada tahun 1628. Petition of Right merupakan sebuah tuntutan kepada Raja Charles pertama di hadapan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat atau The House of Commons. Dokumen Petition of Right memuat penuntutan pajak yang disertai persetujuan. Artinya, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Kemudian yang ketiga ada Bill of Rights pada tahun 1689. Menurut Bill of Rights, manusia pada dasarnya memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Gagasan tersebut memperkuat terciptanya negara hukum dan sistem demokrasi. Bill of Rights berisi kebebasan berbicara dan berpendapat bagi anggota parlemen. Anggota parlemen sebagai pemegang perizinan terkait pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara. Kebebasan memeluk agama bagi semua warga dan keputusan raja dapat diubah oleh parlemen. Kemudian ada Declaration of Independence pada tahun 1776. Istilah human right dalam Declaration of Independence menjadi puncak perjuangan hak asasi manusia. Declaration of Independence berisi tentang konsep melekatnya beberapa hak pada diri umat manusia secara resmi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kelima ada Revolusi Perancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis memiliki tujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Prancis, yaitu Louis XVI. Revolusi Prancis berhasil meletakkan hak-hak asasi manusia dalam Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Semboyan revolusi Prancis yang terkenal yaitu liberté atau kemerdekaan, égalité atau kesamarataan, dan fraternité atau kerukunan atau persaudaraan. Kemudian yang terakhir ada Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Berbagai negara yang tergabung dalam PBB di Paris, Prancis, merumuskan tentang konsep HAM. Pada pasal 1 deklarasi ini, setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat dan martabat yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Andriana. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan HAM di Indonesia. Pada zaman penjajahan terjadi berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 strata sosial, yaitu masyarakat Eropa, masyarakat Timur Asing atau Cina, India, Arab, kemudian pribumi. Stratifikasi yang bersifat diskriminatif kepada manusia inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Kondisi tersebut mendorong bangsa Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang manusia. Upaya memperjuangkan HAM dapat dilihat dari momentum-momentum yang terjadi seperti Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, dan Undang-Undang RIS.
Undang-Undang Dasar sementara 1950 secara tertulis mencantumkan konsep HAM. Ketetapan MPRS nomor 14 MPRS tahun 1966 tentang pembentukan panitia ad hoc untuk menyiapkan dokumen rancangan piagam hak asasi manusia atau HAM dan hak serta kewajiban warga negara. Bisa di next. Kemudian tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia. Selanjutnya persoalan HAM dimasukkan dalam GBHN tahun 1988. Sidang Istimewa MPR tahun 1998 merumuskan piagam HAM secara eksplisit melalui ketetapan MPR RI nomor 17 MPR tahun 1998 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Ketetapan MPR nomor 17 ini dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 39 tahun 2000 sebagai pelaksanaan HAM di Indonesia. Kemudian prinsip dan basic konsep pengembangan HAM di Indonesia. Konsep mengenai HAM di Indonesia yaitu satu proklamasi sebagai tombak awal dalam semangat dan upaya penegakan dan perlindungan HAM. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemudian yang ketiga, Pancasila. Konsep HAM dalam Pancasila berpijak pada sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep HAM fundamental apabila dijabarkan lebih lanjut dari perspektif filosofis, pemahaman Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia bertumpu pada hakikat manusia, makhluk individu dan sosial. Kebebasan yang bebas akan tetapi memiliki batasan berupa nilai-nilai dan norma. Mungkin segitu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Andiana yang telah memaparkan materinya. Sekian dari kelompok kami yang bisa dipaparkan. Mungkin untuk apabila ada pertanyaan dan ada yang didiskusikan, bisa dilanjut di room meeting. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.